Katakan dulu Nabi Daud alaihissalam di satu malam membangunkan keluarganya. Kemudian Nabi Allah Daud mengatakan, ya ala Daud, hei keluarga Daud, qumu fasallu, bangunlah kalian, salatlah kalian. Fa inna hadhihi, maka sesungguhnya ini malam, sa'atun, waktu, yastajibullahu fiha du'a, yang mana Allah ijabah doa di malam tersebut, illa, kecuali lisahirin, yaitu tukang sihir atau orang yang suka ngambil pajak. Nah, diriwayatkan, dikutip, malam ini adalah yang dimaksud malam nisfi Sya'ban. Allah utus malaikat-malaikatnya turun ke langit bumi untuk meriksain mana yang doa, mana yang minta ampunan, mana yang minta rezeki, mana yang dibukakan pintu ilmu, mana yang berdoa dengan rangkaian doa-doanya. Ini malaikat turun dari langit perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena turunnya malaikat, saking dekatnya malaikat dengan manusia, karena malaikat ini bawa berkah, makanya malam tersebut disebut Lailatul Mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Baik, melanjutkan apa yang kemarin kita sampaikan dalam pertemuan Jumat yang lalu, bicara tentang keutamaan bulan Sya'ban, bahwa keutamaan bulan Sya'ban itu ada pada pertengahan, seperti halnya Ramadan keutamaannya berada di akhir daripada bulan Ramadan. Maka karena mengingat sekarang sudah tanggal 13 Sya'ban, berarti kalau sekarang 13 Sya'ban hari Jumat, besok Sabtu 14 Sya'ban, maka ketika ghurub saat malam Ahad itu malam nisfu Sya'ban. Biasanya slide ini dibuka di malam nisfu Sya'bannya biasanya. Tapi karena kemungkinan Al-Fakir tidak ada, maka ditakdim. Nah, baik, kita lihat ini slide yang pernah kita baca sama-sama. Qala ba'duhum, yang tadi dikutip, fadlu Rajab fil ashril awal li ajli fadli awwali lailatin minh, wa fadlu Sya'ban fil ashril awsat لأجل ليلة نصف منه وفضل رمضان في العشر الأخيرة منه لأجل ليلة القدر. Jadi berkata sebagian para ulama mengatakan fadlu Rajab, keutamaan bulan Rajab itu ada fil ashril awal, ada di 10 hari pertama. Kenapa? Li ajli fadli awwali lailati minhu, karena ada malam pertama 1 Rajab yang merupakan malam yang agung dan mulia. Makanya kenapa Rajab keutamaannya ada di 10 hari pertama. Wa fadlu Sya'ban fil ashr al-awsat, sedangkan keutamaan bulan Sya'ban itu ada di 10 hari yang ada di pertengahan bulan Sya'ban. Li ajli lailatin nisfi minhu, karena ada hari malam nisfu Sya'ban. Wa fadlu Ramadan, sedangkan keutamaan bulan Ramadan itu ada fil ashril akhirah, di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Kenapa? Li ajli lailatul qadar, karena ada sebab malam Lailatul Qadar. Nah, kita sekarang bulan Sya'ban, kita sudah di pertengahan bulan, dan insyaallah besok malam Ahad
kita akan menyambut malam nisfu Sya'ban insya Allah. Baik, beberapa riwayat hadis yang berbicara tentang malam nisfu Sya'ban. Akhraja Ibnu Majah fi sunanihi an Ali bin Abi Thalib alaihi salam an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala idza kana lailatu nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila as-sama'i ad-dunya fayaqulu ala min mustaghfirin fa aghfiru lah ala min mustarziqin fa arziquh ala min mubtali fa'u'afihi ala kadha hatta yattali al-fajr. وهكذا رواه عبد الرزاق وغيره وفي سنده أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي سبرة متروك وقال أحمد كان يضع الحديث ويكذب. Tapi dalam hadis pertama ini dikutip dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, ditakhrij oleh Ibnu Majah dalam Sunan Abi Majah yang termasuk daripada periwayatan hadis, di mana riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatu nisfi Sya'ban." Apabila telah masuk malam nisfu Sya'ban. Nisf itu artinya setengah. Sya'ban berarti di pertengahan Sya'ban. Kalau 1 bulan 30 berarti setengahnya berapa? 15. Nah, karena bulan Hijri itu mereka berumur tuh 29 setengah. Jadi nanti setengahnya ada yang masuk ke bulan yang sekarang atau setengahnya masuk ke bulan yang akan datang. Taunya dari mana? Ya dari hasil ru'yah. Dari hasil ru'yahnya itu terlihat atau tidak terlihat hilal. Kalau terlihat berarti dia 29 hari. Tapi kalau tidak terlihat maka bulan yang saat ini ada digenapkan. Nah, sehingga setengahnya Sya'ban ya diambil berarti di pertengahan, yaitu tanggal 15. Nah, maka kalau sudah nisfu Sya'ban, yaitu berarti kalau dalam Hijri masuknya adalah ketika ghurubus syams, maka kalau besok Sabtu ya malam Ahad terbenamnya matahari, azan maghrib, maka itu sudah masuk tanggal 15 Sya'ban. Berarti itu namanya Lailatu Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi besok Sabtu, malam Ahad, itu malam nisfu Sya'ban. Nah, Nabi mengatakan idza kana Lailatu Nisfi Sya'ban faqumu lailaha. Kalau kau berada di malam nisfu Sya'ban, Nabi mengatakan faqumu lailaha, maka hidupkanlah malam nisfu Sya'ban, wasumu naharaha, dan puasalah kalian pada siang harinya. Emangnya kenapa kok malamnya disuruh ibadah, paginya disuruh berpuasa? Fa innallaha ta'ala yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya fayaqulu ala min mustaghfirin fa aghfiru lah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, maghfirahnya dari semenjak terbenamnya matahari di tanggal 14 Sya'ban, yang menandakan telah masuknya 15 Sya'ban. Dari malam nisfu Sya'ban sampai hari 15 itu ila sama'id dunya, ke langit dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, ala min mustaghfirin fa aghfirullah, apakah ada yang mohon ampun? Niscaya aku akan ampuni orang-orang yang memohonkan ampun. Ala min mustarziqin, apakah ada yang memohon rezeki? Maka aku akan berikan rezekinya. Ala min mubtalin fa wa'afi, atau ada yang sedang terkena bala, sedang mendapatkan ujian, yang sedang sakit, maka aku akan sembuhkan, aku akan selesaikan ujiannya. Ala kadza, dengan rangkaian doa terus sepanjang dari malam, daripada malam nisfu Sya'ban sampai 1 hari tersebut. Nah, hatta yattali al-fajr, sampai fajar. Jadi dari malam, dari maghrib sampai azan subuh. Jadi sepanjang malam nisfu Sya'ban tersebut, itu Allah Subhanahu wa ta'ala menanti hamba-hambanya
yang berdoa, yang mohon ampun, yang meminta rezeki, yang minta diselesaikan segala ujian, musibahnya di malam itu, malam yang mustajabatid da'wat. Nah, makanya nih talabah santri markas syariah, maksimalkan waktu malam tersebut. Maksimalkan untuk doa, doain ayah ibundanya, doain guru-gurunya, doain pondok pesantrennya, doain negaranya, doain biar pemimpin negaranya diberikan pemimpin yang adil. Doa itu malam Allah gobulin segala macam doa. Catat doa apa yang mau kita doakan pas malam tuh, jadi nggak bingung lagi apa yang doain dari kakak kita, adik kita, semua orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, doakan agar mereka mendapatkan kebaikan dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun memang hadis ini mendapatkan catatan. Wa hakadha rawah Abdul Razzaq wa ghairu fi sanadihi Abu Bakar, karena dalam sanad ini ada seorang namanya Abu Bakar bin Abdullah ibn Abi Sabrah yang di dalam rijalul hadis matruk, ditinggalkan periwayatannya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan hadis ini dikategorikan hadis palsu. Tapi dengan bersandar kepada takhrijnya Ibni Majah, kita masih bisa mengambil dalam konteks fadailul a'malnya, menandakan bahwa malam ini malam yang berkah, yang diminta kita untuk mendirikan malam tersebut atau menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik. Yang kedua, dan ini hadis yang pertama dipertegas dengan hadis fi'li. Nah, ini ada peristiwa menarik. Jadi di satu malam itu adalah jadwal Nabi di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana Sayyidatuna Aisyah ini terkenal dengan syadidul ghirah, punya rasa kecintaan yang tinggi sehingga kecemburuannya juga tinggi. Nah, pas bertepatan malam itu tuh, malam di mana Nabi sedang di rumah Sayyidatuna Aisyah, malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di mana Sayyidah Aisyah mengatakan faqadtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di malam itu aku kehilangan Nabi. Artinya Nabi ini malam kok nggak ada. Jadi sudah masuk rumah, atau di malam itu kemudian Nabi menghilang. Fakharajtu, kemudian aku keluar. Fa idza huwa bil baqi. Ternyata Nabi SAW itu ada di satu makbarah namanya Al-Baqi'. Jadi kalau nanti mudah-mudahan santri markas syariah bisa pergi haji, habis itu ziarah makam Rasulullah SAW. Nah, kalau nanti kita ziarah, masuk, habis ziarah keluar dari pintu masuk, pintu keluar. Dari pintu keluar itu nanti ke kiri itu ada makbarah luas namanya Makbaratul Baqi'. Nah, di situ para ahlul bait Nabi, para sahabat Nabi, mereka dimakamkan. Sehingga nggak jauh tuh. Kan posisi hujrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kubratul khadra'nya Nabi itu adalah rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Jadi tinggal jalan sedikit kemudian menuju Baqi'. Nah, bahkan di riwayat yang lain ada yang menarik, Sayyidatuna Aisyah tuh ngikutin Nabi sampai kemana, kemudian saat melihat Nabi, posisi Nabi lagi ini nih, rafi'an ra'sah, sedang mengangkat kepalanya ila sama, mengadah ke arah langit, dan Nabi SAW berdoa. Nah, menariknya setelah itu karena Sayyidatuna Aisyah tahu, oh ternyata Nabi ke Baqi'. Sayyidah Aisyah buru-buru pulang ke rumah. Karena buru-buru, kira-kira kalau buru-buru jalan apa lari? Jalan apa lari? Lari. Sayyidah Aisyah lari. Dalam riwayat yang lain dilihat lari, sehingga Sayyidah Aisyah kemudian berbaring. Nah, namanya orang lari, kira-kira kalau habis lari jantungnya berdebar gak? Berdebar, jangankan begitu. Anak MS bolak-balik naik turun berdebar gak jantungnya? Minimal duk, 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 duk. Dia punya intensitas pompa darahnya tuh meningkat. Apalagi kian yang jalan-jalan. Artinya yang jarang lari terus lari. Nah, itu jantung tuh akan memompa darah
di luar intensitas normalnya. Nah, sehingga desak napas Sayyidatuna Aisyah itu terlihat, apa sih bahasa Indonesia, sengah apa ya, ngos-ngosan. Ada bahasa lebih kerennya tuh, makanya nengok ke Habib Hamid nih, pakar KBBI. Jadi nafasnya itu naik turun, sehingga kemudian Nabi SAW ngeh kalau ternyata Sayyidatuna Aisyah ini ngikutin Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bertanya, faqal akunti takhafina ahyahifallahu alaiki wa rasuluh. Kata Nabi, akunti takhafin ya Sayyidatuna Aisyah, apakah kau khawatir ayyahifallahu alaiki wa rasuluh, kalau Allah dan Rasulnya itu akan menzalimi engkau wahai Aisyah? Artinya Nabi Muhammad SAW selain sebagai seorang suami Sayyidatuna Aisyah, beliau juga adalah seorang Nabi dan Rasul, sehingga sosok Nabi menjadi seorang suami dengan beliau seorang Nabi dan Rasul itu la yanfakkan, tidak terpisahkan. Makanya kemudian kenapa Nabi mengatakan bahwa kekhawatiran, Nabi tahu kenapa kemudian Sayyidah Aisyah ngikutin, karena nanti di akhir dikasih tahu sebab kenapa Sayyidah Aisyah ngikutin. Jadi Nabi mengatakan, apakah kau khawatir, kau takut kalau aku ini akan mendolimi hakmu? Tapi menariknya Nabi nggak bilang aku, tapi kemudian Nabi mengatakan akunti takhafina ayyahifallahu alaiki wa rasuluh, apakah kau khawatir Allah dan Rasulnya kemudian mendolimi hakmu ya Aisyah? Tapi ada catatan menarik, Syiddatul Ghirah Sayyidatina Aisyah ini justru menjadi satu catatan syar'i menarik yang kemudian menyebabkan umatnya setelah prosesi terjadi itu menjadi informasi buat kita untuk bagaimana kita menyikapi datangnya malam nisfu Sya'ban. Karena setelah itu Sayyidah Aisyah menjawab, faqultu dhanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik, karena aku menduga kau ini keluar di malam hari yang harusnya kau di rumahku, kau keluar, saya pikir kau ini ke rumah istri yang lain, ternyata kau ke Baqi. Apa jawab Nabi SAW di sini yang menjadi kemudian kita mendapatkan faidah dari pertanyaan Sayyidatuna Aisyah atau dari sikapnya Sayyidah Aisyah dari jawaban Nabi yang ini, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li akthara min adadi sya'ri ghanami kalb. Nabi langsung menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yanzilu, turun, artinya bukan zatnya Allah yang turun, tetapi kemudian ampunan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke atas muka bumi ini di malam nisfu Sya'ban. Artinya Nabi ngasih tahu ini malam nisfu Sya'ban, dan di malam ini Allah sedang ngampunin jumlah hambanya akthar, lebih banyak, min adadi sya'ri ghanami kalb, lebih banyak daripada jumlah bulu kambing-kambing yang dimiliki oleh satu kabilah namanya Bani Kalb. Bani Kalb ini satu kabilah yang kaya raya, yang kambingnya banyak. Kira-kira satu kambing bulunya banyak gak? Santri MS kalau dikasih tugas ngitung satu kambing bulunya berapa, kira-kira repot gak? Kira-kira bulu kambing banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Itu baru satu kambing. Ini kambingnya Bani Kalb ke satu kabilah yang dikenal dengan kedermawanannya, sehingga punya kambing banyak untuk menjamu para tetamunya, dan itu yang menjadi permisalan. Intinya di malam nisfu Sya'ban adalah malam Allah sedang obral ampunannya kepada hambanya dengan jumlah yang besar. Coba lihat, gara-gara Sayyidatuna Aisyah kan kita jadi tahu, oh ternyata malam nisfu Sya'ban itu malam di mana Allah kasih ampunan dan jumlah hamba yang diampuni oleh Allah sangat besar. Kira-kira kalau nggak ada kejadian tersebut, keluar nggak nih ucapan Nabi yang seperti ini?
nggak keluar. Artinya makanya ada ulama memberikan satu malhaz menarik. Sikap keinginan tahuan Sayyidatuna Aisyah atau syiddatul ghirah, kecemburuan Sayyidatuna Aisyah kemudian menjadi faidah buat umatnya di kemudian hari dan memberikan informasi bagaimana anugerah besar apa yang ada di malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah. Itu hadis yang kedua. Artinya di sini hadis kedua memperkuat hadis yang pertama, walaupun kemudian di dalam rijalul hadisnya ada catatan. Kemudian hadis ketiga. Akhraja Ibnu Majah an Abi Musa al-Asy'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yattali' lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. وهو من رواية ابن ليعة وفيه كلام عن الضحاك ابن أيمن الكلبي قال الذهبي لا يدري من هو. Tapi dalam hadis ketiga, tadi di hadis pertama kita mendapatkan faidah bahwasanya malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mencari hamba-hambanya yang meminta ampunan, meminta rezeki, meminta diselesaikan segala ujiannya. Di hadis yang kedua kita mendapatkan faidah bahwa Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam tersebut dengan berziarah ke makam Baqi, berdoa kepada Allah di tempat yang mustajabatud da'wat, sampai kemudian Nabi juga menginformasikan di malam tersebut di mana Allah mengampuni banyaknya hamba-hamba Allah, bahkan sampai diserupakan dengan jumlah kambingnya Bani Kalb. Nah, kemudian dalam hadis yang ketiga ini dipertegas lagi bahwa ampunan ini Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban, ya Allah mengampuni seluruh makhluknya illa kecuali li musyrikin, bagi yang menyekutukan Allah, au musyahinin, atau yang punya iri dengki, kemarahan yang kuat, permusuhan yang sangat di malam nisfu Sya'ban. Nah, dua orang ini dalam riwayat hadis tersebut, ini yang lain dapat ampunan, tapi gara-gara ada kesyirikan dalam dirinya, ada rasa marah, permusuhan kepada orang lain, maka dia dikecualikan dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau yang lain dapat ampunan, dia nggak dapat, rugi tidak? Rugi tidak? Rugi. Makanya dari sini kita bisa ambil pelajaran. Oh, besok nih Sabtu malam Ahad saya nggak boleh ada lagi nih orang marahan sama teman, punya marah, dengki, benci sama teman, dendam sama kawan, nggak boleh. Karena kalau ada perasaan tersebut, besok malam Ahad Allah kucurin ampunan, Allah mau gabulkan doa, nggak dapat gara-gara dengki, marah, benci. Kira-kira rugi tidak? Rugi. Kemudian dalam hadis yang ke-6, dalam akhrajat Tabrani wal Baihaqi min tariqi Makhul an Abi Tha'labah al-Khashani radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu ila ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mu'minin wa yumhilu al kafirin wa yada ahal al hiqd bihiqdihim hatta yad'uuh. Dikatakan ini memperkuat lagi hadis yang sebelumnya. Yattali'ullahu ila ibadihi, Allah mencari, melihat, memperhatikan ila ibadihi, kepada hamba-hamba Allah. Kapan? Lailatan nisfi Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, dan Allah akan berikan ampunan kepada orang-orang beriman, dan Allah akan tinggalkan orang-orang kafir. Wa yada ahlal hiqd, begitu juga Allah akan meninggalkan orang-orang yang punya dengki dalam hatinya, bihiqdihim, dengan kedengkian diri mereka, hatta yad'uh, sampai mereka tinggalkan tuh kebenciannya mereka. Nah, makanya nih sebelum masuk malam nisfu Sya'ban, semua santri MS harus lapangkan hati, bersihkan diri, jangan sampai ada dendam di hati. Kira-kira siap tidak? Siap bersihkan hati? Siap hilangkan rasa dengki? Takbir. Nah, jadi ntar nih salaman nih, semua jangan ada yang kabur. Salaman bener-bener. Salamannya jangan sekedar
nyengir gitu, benar-benar minta maaf, ana minta maaf, sama-sama minta maaf. Kira-kira siap tidak? Siap tidak? Jadi ada yang enggak beb, dia ngebully saya beb, dia ngatain orang tua saya beb. Bersihin hati. Mentingin emosi tapi rugi nggak dapat nisfu Sya'ban. Mau dapat emosi apa mau dapat nisfu Sya'ban? Mau dapat emosi atau nisfu Sya'ban? Biarin. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jahat sama kita, orang yang tidak menghormati kita dan lain sebagainya, jangan sampai gara-gara itu tuh emosi kita akhirnya kita nggak dapat malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah min dzalik. Karena tadi tuh wa yada ahlal hiqd, Allah tinggalin tuh orang yang punya dengki dengan kedengkiannya, emosi dengan emosinya, dia nggak dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun hadis ini juga punya catatan. Taib. Kemudian dalam riwayat hadis yang ke-9, akhrajal Baihaqi wa 'anil Ala ibn al-Harth anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-lail fa shalla fa atala as-sujud hatta dhanantu annahu qad qubid falamma ra'aytu dhalik qumtu hatta harraktu ibhamah fataharraka faraja'tu falamma rafa'a ra'sahu min as-sujud wa faraga min salatih qala ya Aisyata ya Humaira adhananti anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad khassa bik qultu la wallahi ya Rasulullah walakin dhanantu annaka gubidta lituli sujudik faqala atadrina ay lailatin hadhihi qultu Allah wa rasuluhu alam qala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban inna Allah azza wa jalla yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mustaghfirin wa yarham lil mustarhimin wa yuakhir ahlal hiqd kama hum. Jadi dalam salah satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan lagi-lagi oleh Sayyidatina Aisyah. Jadi ini yang kemudian pernah diingatkan oleh guru kita Habib Hamid, kelebihan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya istri yang kemudian mereka lah yang kemudian memberikan informasi yang enggak didapat, yang sifatnya praktisi yang ada di dalam rumah, yang itu mungkin tidak sempat terbesit atau tidak sempat terjelaskan di dalam majelis-majelisnya Rasulullah SAW, tapi kemudian disampaikan oleh para istri-istrinya, sehingga kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan satu waktu Nabi sujudnya lama, sampai-sampai Sayyidah Aisyah khawatir, nih Nabi udah meninggal kali nih, sujudnya lama, sampai-sampai disebutkan ketika ngelihat Nabi sujudnya lama, haraktu ibhamah, aku sentuh tuh daripada bagian tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang kemudian dalam babul fiqih ini kemudian ada perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan katanya kalau laki perempuan menyentuh tanpa syahwat atau bertemunya kulit laki dengan kulit perempuan batal. Nah, ada yang menggunakan hadis ini. Nah, ini berarti pendapatnya mazhab Syafi'i nggak tepat nih. Nah itu Sayyidah Aisyah nyolek Nabi Muhammad SAW. Nah tapi dijawab oleh mazhab Syafi'i, dikatakan siapa yang katakan kalau kemudian Sayyidah Aisyah nyolek, terus nyoleknya pasti bersentuhan kulit Nabi dengan kulit Sayyidah Aisyah. Bisa saja yang disentuh oleh Sayyidah Aisyah adalah bagian anggota tubuh Nabi yang memang ada satirnya, yang memang ada bagian ada bajunya, yang nggak langsung kulit dengan kulit. Kira-kira bisa gak? Bisa gak? Bisa. Artinya kemudian itu dalam perdebatan dalam ilmu fikih. Tapi yang menarik dalam hal ini, ketika habis dicolek, selesai kemudian Nabi mengangkat kepalanya, kemudian selesai wa faraga min salati. Berarti kan Nabi ngelanjutin sholat tuh. Sholatnya nggak Nabi batalin. Kalau disentuh sama Nabi, berarti Nabi batal. Menurut pendapat mazhab saya. Jadi mazhab saya mengatakan sentuhan Sayyidah Aisyah tadi nggak menyentuh langsung kulit dengan kulit. Kenapa? Karena tadi Nabi masih melanjutkan sholatnya. Naam. Kemudian Nabi ketika selesai sholatnya langsung menegur istrinya. Apakah kau menduga kalau aku telah wafat? Sayyidah Aisyah mengatakan, la wallah,
Cuman aku pikir nih kau dalam keadaan yang sujud panjang, aku pikir kau dalam keadaan sudah tiada. Apa jawab saya Rasulullah SAW? Nabi mengatakan, Nabi langsung nanya kepada Sayyidah Aisyah, kau tahu nggak nih malam-malam apa? Sayyidah Aisyah jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi menjawab, hadhihi lailah nisfu min Sya'ban. Ini malam nisfu Sya'ban. Kemudian Nabi menyebutkan seperti hadis-hadis yang sebelumnya, dan di sini diperkuat lagi bahwa selain Nabi riwayatnya ke Baqi, kemudian Nabi juga menghidupkan malam dengan sujud yang panjang. Ini mempertegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW menganjurkan di malam nisfu Sya'ban untuk didirikan rangkaian ibadah alhamdulillah. Naam. Taib. Kemudian dalam athar, wa ammal athar faminha ma warada an Nuwaf al-Bakkali anna Aliyan alaihi salam kharaja lailatan nisfi min Sya'ban فأكثر الخروج فيها ينظر إلى السماء فقال إن هذه الساعة ما دعا الله أحد إلا أجابه ولا استغفر أحد في هذه الليلة إلا غفر له ما لم يكن عشارا أو ساحرا أو شاعرا أو كاهنا أو عريفا أو شرطيا أو جابيا أو صاحب كوبة أو قرطبة. قال نواف الكوبة طبل والقرطبة الطنبور. Allahumma rabba Daud ighfir liman da'aka fi hadhihi lailah wa liman astaghfaraka fiha. Kemudian dalam athar, jadi diriwayatkan oleh Nuwaf al-Bakkali, Sayyidina Ali karramallahu wajha wa alaihi salam, dalam satu malam diriwayatkan di malam nisfu Sya'ban Sayyidina Ali keluar. Kemudian fa aktsarul khuruj fiha, bahkan di setiap tahun diperhatiin, setiap malam nisfu Sya'ban pasti Sayyidina Ali keluar dari rumahnya. Kemudian yanzuru ila sama, Sayyidina Ali kemudian memandang ke langit dan berdoa. Nah kemudian dikatakan, Sayyidina Ali kemudian mengatakan kepada Nuwaf, inna hadhihi sa'ah, sesungguhnya malam ini mada Allahu ahadun illa ajabah, tidaklah seorang pun berdoa di malam tersebut kecuali maka dia akan mendapat ijabah dari doanya. Sayyidina Ali yang diriwayatkan Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Jadi Sayyidina Ali di malam nisfu Sya'ban dia keluar dari rumahnya untuk kemudian beribadah, untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Termasuk juga walastaghfara ahadun fi hadhihi lailah illa ghafara lahu. Dan tidaklah seorang pun memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kecuali dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut itu dikecualikan asyar apa ini? Ini belum sempat nyari nih. Sahir kecuali kalau dia penyihir. Syair kalau dia pujangga tapi syair-syairnya isinya hal-hal yang jauh daripada agama. Au kahin atau dia seorang orang pintar lah, dukun yang sering kemudian menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk jin dan iblis dan seterusnya. Au arifan, au syurtiyan, au jabiyan. Naam. Au sahibi kubah, au gurtubah. Nah, ini yang dikasih catatan kata kalau syurti itu polisi atau petugas aparat negara yang sering melanggar aturan syariat dengan atas nama negara. Begitu juga sahibu kubah. Kubah dikatakan at-tabal, gendang. Al-gurtubah, tambur. Tambur seluring kan ya? Iya, tambur. Au gurtubah, au sahibu gurtubah, atau pemilik tambur. Jadi kalau kita lihat benang merah dari itu semua adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban juga enggak dapat daripada anugerah malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Makanya malam nisfu Sya'ban adalah malam Lailatul Mu'azzamah, malam yang agung,
malam yang mubarakatun mukarramah, malam yang berkah, malam yang mulia. Wahya lailatun nisfi minhu, dia adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Allati yatajallallahu fiha ala khalqihi bi'umumi maghfiratih, yang mana Allah tampakkan kepada makhluknya, yaitu bagaimana maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala begitu sangat umum, wa syumuli rahmatih, dan begitu luas rahmatnya Allah. Fayaghfiru lil mustaghfirin, Allah ampuni bagi orang yang minta ampunan. Wa yarhamul mustarhimin, Allah berikan rahmat bagi yang memohon rahmat. Wa yujibu du'a as-sa'ilin, dan Allah menjawab doa-doa orang yang meminta. Wa yufarrij 'anil makrubin, dan Allah bebaskan orang-orang yang dalam kesulitan. Wa yu'tik fiha jama'atan minan nar, dan Allah bebaskan daripada di malam Lailatul Nisfi Sya'ban yaitu kelompok besar daripada siksa api neraka. Wa yaktub fiha al-arzaq wal amal, dan dicatatkan pula di dalam malam nisfu Sya'ban yaitu catatan rezeki dan amal-amal. Nah, tadi kita disebutkan beberapa orang-orang yang tadi disebut tercegah mendapatkan anugerah daripada malam nisfu Sya'ban. Nah, ini kemudian diperkuat lagi dengan riwayat-riwayat. Siapa sih yang enggak dapat? Pertama, musyrik. Tadi kita sudah sebutkan hadisnya dan sudah kita bacakan juga. Yang kedua, munafik. Tadi makna musyahin adalah munafiqun syirrirun yab'atsu syiqaq. Itu orang munafik yang jahat, yang sering menebarkan permusuhan, perpecahan. Wa yuqidu narul adawah, dan menyalakan api permusuhan bainal mutahabbain, di antara dua orang yang saling mencinta. Artinya musyahin itu orang yang punya kedengkian, yang kedengkiannya itu dia tularkan kepada orang lain, sampai yang orang yang tadinya saling mahabbah diprovokasi untuk jadi saling bermusuhan. Wa qala Ibnu Al-Athir fi Nihaya al-musyahin al-muadi wasyahna al-adawah. Jadi makna syahna itu permusuhan. Jadi orang yang suka memantik permusuhan, yang menjadi sumber perpecahan. Nah, mereka-mereka ini yang terhalangi daripada berkahnya malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah min dalik. Tukang sihir dan tukang pungut pajak. Kana li Daud Nabiullah alaihi salam min al-lail sa'atun yuqidhu fiha ahlahu fayaqul ya ala Daud qumu fasallu fa inna hadhihi sa'atun yastajibu Allahu fiha ad-du'a illa li sahirin aw asyar. Nah, benar ya? Ayakhudul asyara, aywa, yakun asyar, ngambil. Naam. Farubba kilab ibni Umayyah safinatah fa'ata ziyadan fasta'afah fa'afah. Jadi dikatakan malam ini diriwayatkan Sayyidina Utsman pernah meriwayatkan, Nabi SAW pernah menyampaikan satu riwayat, dikatakan dulu Nabi Daud alaihissalam di satu malam membangunkan keluarganya. Kemudian Nabi Allah Daud mengatakan, ya ala Daud, hei keluarga Daud, qumu fasallu, bangunlah kalian, salatlah kalian. Fa inna hadhihi, maka sesungguhnya ini malam, sa'atun, waktu, yastajibullahu fiha du'a, yang mana Allah ijabah doa di malam tersebut, illa kecuali lisahirin, yaitu tukang sihir atau orang yang suka ngambil pajak. Nah, diriwayatkan, dikutip, malam ini adalah yang dimaksud malam nisfi Sya'ban. Naam. Baik, sekarang nama-nama bulan Sya'ban. Tolong diingat ini kalau udah masuk Jumat. Ini enggak ada jadwal soalnya. Berapa menit lagi? Bagi 5 daqaiq. Baik. Malam nisfu Sya'ban namanya banyak. Kalau kaidah mengatakan kathratul asma tadullu ala syaraf. Banyaknya nama menunjukkan kemuliaan malam tersebut. Malam nisfu Sya'ban dinamakan Lailatul Mubarakah. Famin asma'iha al-lailah al-mubarakah ay dzatul barakah fi dzatiha. Jadi malam ini memang malam keberkahan dari awal sampai malam ini selesai. Aw li ma'na fiha aw li mujawaratil malaikati lil adamiyyin wa muqarabatihim fiha. Atau karena saking dekatnya malaikat dengan anak keturunan Adam, wa muqarabatihim, dan saking dekatnya mereka, karena malam nisfu Sya'ban ini kan tadi dikatakan yanzilullah, Allah turun. Maksudnya apa? Allah utus malaikat-malaikatnya
turun ke langit bumi untuk meriksain mana yang doa, mana yang minta ampunan, mana yang minta rezeki, mana yang dibukakan pintu ilmu, mana yang berdoa dengan rangkaian doa-doanya. Ini malaikat turun dari langit perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena turunnya malaikat, saking dekatnya malaikat dengan manusia, karena malaikat ini bawa berkah, makanya malam tersebut disebut Lailatul Mubarakah. Alhamdulillah. Lailatul Qismah. Wa min asma'iha Lailatul Qismah. Kenapa? Karena Lailatul Qismah lil arzaq wat taqdir. Karena kemarin, kalau udah kita sebut atau belum itu? Kemarin bulan Sya'ban itu ada beberapa peristiwa. Yang pertama, perpindahan kiblat dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina menuju ke Masjidil Haram fil Ka'batil Musyarrafah. Yang kedua, ada raf'ul a'mal, diangkatnya amal kita. Nah, pengangkatan amal ini, jadi amal kita kan dicatat, baik ucapan, perbuatan, semua ditulis tuh, yang baik, yang buruk. Nah, itu ada pelaporannya. Ada pelaporan harian. Kalau harian tuh tiap zuhur kita punya amalan tuh dilaporin. Ada yang tiap pekan, pekanan tuh Senin sama Kamis. Makanya kemudian kenapa kita disunahkan puasa Senin Kamis, agar saat pelaporan amal kita yang sifatnya usbu'iyan per pekan, dalam pelaporan itu ditutup dengan kita melakukan amal puasa. Sehingga dengan amalan puasa itu, sehingga kalau ibarat kata ada nilai jelek dari laporannya, dia bisa memberikan syafaat. Begitu. Nah, kemudian di tahunan itu di bulan Sya'ban. Nah, makanya kenapa Nabi Muhammad SAW aktsar, paling banyaknya berpuasa adalah di bulan Sya'ban, karena Nabi mengatakan dalam satu riwayat, aku suka ketika laporan amalku diangkat yang sifatnya tahunan tersebut dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nah, ada lagi selain raf'ul amal, ada ini nih, penetapan takdir termasuk rezeki serta maut. Nah, makanya malam Lailatul Nisfi Sya'ban adalah Lailatul Qismah. Jadi catatan apa yang sudah tercatat fil Lauhil Mahfuz, kemudian di mana para malaikat yang kemudian akan melanjutkan untuk membawa apa yang akan terjadi selama 1 tahun ini, baik dapat rezeki, baik dalam keadaan mendapatkan madarat, manfaat dan lain sebagainya, itu semua dipindahkan menjadi catatan oleh para malaikat itu di malam nisfu Sya'ban. Makanya disebut Lailatul Qismah. Qismah itu pembagian, malam pembagian. Lima yuqdillahu ta'ala fiha min amrihil khatir. Di mana apa-apa yang sudah Allah tetapkan dari ghadabnya Allah Subhanahu wa taala pada ketetapan amal Allah Subhanahu wa taala min amrihil khatir, dari perkara-perkara tersebut. Naam, makanya ada namanya Lailatul Mubarakah, ada Lailatul Qismah. Ada juga Lailatul Takfir. Wa min asma'iha Lailatul Takfir li'annaha tukaffiru dzunubas sanah. Karena malam nisfu Sya'ban ini menghapuskan doa setahun penuh. Jadi malam nisfu Sya'ban disebut malam Lailatul Takfir, karena malam tersebut bagi yang mendapatkan anugerah Allah, malam tersebut malam dihapuskannya dosa. Mudah-mudahan besok nih Sabtu malam Ahad dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar kita dapat nih Lailatul Takfir, yaitu Lailatul Kaffaru dzunubus sanah, dosa-dosa kita yang banyak. Mudah-mudahan berkah Lailatul Nisfi Sya'ban Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Nah, wa Lailatul Jum'ah, kalau malam Jumat tukfaru dzunub al-usbu. Jadi Allah saking rahimnya nih, baiknya, ada malam yang bisa ngapusin untuk 1 pekan. Itu Lailatul Jum'ah tuh. Nah, makanya untung kita Lailatul Jum'ah sebelumnya kan kita isi dengan maulid. Sekarang kita isi dengan ngaji bersama imam besar. Nah, thalabul ilm, jadi diisi dengan yang baik sehingga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Wa Lailatul Qadar tukaffaru dzunubul umur. Ada namanya malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar itu bukan lagi ngapusin setahun, bukan lagi ngapusin sepekan. Yang dapat Lailatul Qadar tukaffaru dzunubul umur, menghapuskan dosa sepanjang umur.
Karena umurnya umat Nabi Muhammad maksimal 63 tahun kebanyakan. Nah, sedangkan Lailatul Qadar nilainya 1000 bulan, lebih dari 63 tahun. Jadi itu malam-malam yang menjadi sebab di mana yang mendapatkannya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Sudah masuk Habib? Dagiga. Taib al-akhir Lailatul Ijabah. Wa min asma'iha Lailatul Ijabah. Dari nama malam nisfu Sya'ban ada namanya Lailatul Ijabah, malam dijawab. Apa? Lima ruya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu magal khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a. 5 malam yang tidak tertolak di dalamnya ad-du'a. 1 yaitu Lailatul Jum'ah. 2 awwalu laila min Rajab, malam pertama bulan Rajab. 3 Lailatul Nisfi Sya'ban, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. 4 Lailatul Qadar. 5 Lailata al-Idain, 2 malam hari raya. Nah, karena malam ini dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun lisannya daripada Ibnu Umar mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang diijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Maka semua talabah santri ingat, besok malam Sabtu malam Ahad jangan lupa gunakan semaksimal mungkin. Jadi yang nanti insya Allah para asatidzah yang akan membimbing nanti seperti biasa kita akan baca Yasin 3 kali. Yang niat pertama nanti niat panjang umur, dapat taufik dalam ketaatan. Yang kedua niat dijaga daripada segala macam kerusakan dan diniatkan juga keluasan rezeki. Yang ketiga dikayakan hati kita dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kemudian jangan lupa juga banyak berdoa tadi. Nah, terakhir ini sebagai penutup karena memang biasanya dalam kitab-kitab pembahasan tentang Sya'ban ada pembahasan tentang ada yang mensyariatkan untuk melakukan sholat dengan rakaat tertentu, dengan bacaan Al-Quran tertentu, dengan surat tertentu dan lain sebagainya. Nah, dan ini banyak yang kemudian dikritisi dari segi periwayatannya. Namun banyak sebagian para alim ulama di dalam hadis akhrajat Tabrani fi ma'ajimihi ats-tsalatsa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala raaitu habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat melakukan salat. Wa qala man shalla ba'da al-maghrib 6 rakaat ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mislu zabadil bahr. Jadi ada yang mengatakan kalau mau melakukan salat, salat aja salat awwabin. Kalau mau sholat, mau mendirikan sholat, sholat yang warid. Kalau sholat khusus niatnya usolli sunnata lailatan nisfi Sya'ban, itu kita belum bisa mendapatkan periwayatan hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun sholat awwabin, nah itu yang sholat yang dilakukan di ba'dal sholat al-maghrib, si bainal isya'in. Nah biasanya para habaib tuh biasanya ngegabungin waktu sholat 2 rakaat, niatnya 2. Rakaatan buat ba'diyah plus salat awwabin 2 rakaat. Nah biasanya surat yang dibaca itu ayat kursi, qul huwallahu ahad dan muawwidzatain di rakaat pertama, rakaat kedua. Salam, bangun lagi. 4 rakaat itu niat hanya awwabin saja. Jadi totalnya 6 rakaat. Nah, kalau mau melakukan sholat di malam nisfu Sya'ban, sholat itu. Mungkin nanti para pengawas mungkin di malam nisfu Sya'ban kalau sempat bisa bareng-bareng atau minimal nanti diingatkan saja masing-masing. Karena kan kita mesti baca Yasin 3 kali tuh. Kalau bareng-bareng biasanya agak lebih waktu panjang. Jadi kalau mau sholat, sholat awabin. Ini sholat yang juga fadilahnya besar, yang fadilahnya bisa mendapatkan anugerah yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Dan ada zikir yang dibaca di malam nisfu Sya'ban. Itu doa Nabi Yunus alaihissalam. Dzakara ba'du shalin anna man qara'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin lailatan nisfi min Sya'ban bi adadi hurufiha, yaitu dengan jumlah 2375, maka apa yang akan didapat? Fa inna tilawata hadhil ayat fi hadhihi lailah bil adadil madhkur takunu amanan fi dzalikal am minal balaya wal awham. Naam. Ma la yudrakul kull la yudrakul jul. Enggak bisa 2000 ya baca 100 minimal, baca masing-masing insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita
anugerah malam nisfu Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah jangan catatkan kita terhalang dan terlarang dari malam nisfu Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.